Shalom, saya Pastor Agustinus Kalepe mengundang kamu untuk menjadi cahaya terang Kristus dalam kebangunan rohani Katolik Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas pada hari Kamis 24 April 2025 jam 7 malam di Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Kita semua dipanggil untuk menjadi terang, bukan sekedar nyala, tetapi menyinari, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menyalurkan kasih dan harapan. Datanglah dan jadilah terang dimanapun kita berada, dalam keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kita diutus. Sampai jumpa tanggal 24 April 2025 jam 7 malam di Gereja Kristus Raja Andalas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.
Oh iya. Kasih nyala memang, nyala itu. Ada mereka yang pegang apa itu? Tablet. Begitu ya? Oh, oke. Bernafas saya kedengaran.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita merayakan Minggu Palma. Perayaan Minggu Palma terdiri dari dua bagian pokok, yaitu upacara pemberkatan Palma, perarakan Palma, dan perayaan Ekaristi. Marilah kita memasuki perayaan Minggu Palma dengan penuh hikmat. Daun-daun palma yang telah kita bawa akan diberkati. Selanjutnya, selebran bersama dengan para pelayan liturgi berarak ke dalam gereja sambil memegang daun-daun palma yang melambangkan Yesus sebagai Raja, memasuki kota Yerusalem sambil menyanyikan pujian Hosana Putra Daud. Marilah kita awali perayaan Minggu Palma dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur nomor 491. Umat dimohon untuk berdiri dan menghadap ke belakang ke pintu utama. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana sembah sujud. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana sembah sujud. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana sembah sujud. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita dapat memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Saudari dan saudara,
marilah kita mengangkat daun-daun palma kita. Kita mohon agar Allah memberkati daun-daun itu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania, yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, mari kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, marilah kita meneladan khalayak di Yerusalem yang mengeluk-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai. Mada Bakti 394.
Mara Bakti 398. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami, yang wafat menjadi manusia, dan direndahkan sampai wafat di salib, sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan kepada Allah.
menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengenagerinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika tiba saat perjamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan para rasul-Nya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, seraya berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga dilakukannya dengan piala. Sesudah makan, ia berkata, Piala ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Putra Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara mereka tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja para bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku berada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu, sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi
ke-12 suku Israel. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu Yesus berkata kepada semua rasul, Ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka. Satu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Dan siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas yang tertulis ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. jawabnya. Sudah cukup. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Di sana ia berlutut dan berdoa, Ya Bapakku, jika engkau berkenan, ambillah piala ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah itu, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedangkan muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Lalu kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan putra manusia? ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, meskipun kami menyerang mereka dengan pedang? lalu seorang dari mereka menyerang hamba Imam Agung, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah. lalu Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Setelah itu, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia,
Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatmu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati Petrus, lalu berkata, "Orang ini juga bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak mengenal dia, Bu. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. tetapi Petrus berkata, Bukan, Pak. Aku bukan seorang dari mereka. kira-kira sejam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. tetapi Petrus berkata, Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. seketika itu juga, sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau? masih banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Mereka berkata, Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Putra Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini putra Allah. Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Putra Allah. lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus,
Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus ini seorang Galilea? Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan mantel kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus, dan sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari itu. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus,
Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. ketika itu, hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya.
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya. Sungguh, orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu. Waktu itu, ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, capek, lelah berdiri, lelah, tidak ya, mungkin ada yang capek dan lelah, tetapi mari kita ingat, Yesus dari jam 6 sore sampai jam 3 siang lebih capek dari kita. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia dan juga beberapa denominasi yang kemudian mengikuti tradisi ini mengawali Minggu Suci, Pekan yang Suci. Saat di mana umat beriman masuk dalam kenangan peristiwa ribuan tahun yang lalu. Saat Yesus mengalami inti dan pokok dari iman Kristiani, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sepanjang 1 minggu ini, hari Minggu, besok Senin, Selasa, Rabu, yang disebut 3 hari dalam pekan suci, kemudian menyusul Tri Hari Suci, dan puncaknya nanti Hari Raya Paskah. Kita mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Secara ringkas pada perayaan Minggu Palma ini kita mengenangkan sengsara Tuhan. Agak lain sebenarnya karena pada ritus pembuka kita mengawali perayaan dengan sorak-sorai yang gegap gempita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu memasuki kota Yerusalem. Lalu pada perayaan Kamis Putih nanti kita kenangkan saat di mana Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi dan pelayanan imamat. Pada perayaan Jumat Agung kita mengenangkan wafat Tuhan untuk kita semua. Pada perayaan Vigili Paskah bersama seluruh gereja kita menanti, kita berjaga Tuhan yang akan bangkit dari kematian. Dan pada hari raya Paskah
kita semua bersorak dalam sukacita karena Tuhan sudah bangkit. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini, kisah sengsara yang kita dengarkan, yang dibawakan dengan sangat luar biasa oleh kedua petugas, mengekspresikan apa yang terjadi dalam jalan salib, jalan sengsara, via crucis, jalan salib, via dolorosa, jalan sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di sana disebutkan berbagai macam tokoh atau lakon. Ada Petrus, ketua dari kelompok 12, ada Pontius Pilatus, ada Imam Agung Kayafas, ada Herodes, ada orang banyak, juga berbagai macam kelompok yang hadir di situ menyaksikan, bahkan mengambil bagian dalam jalan salib Tuhan Yesus. Sekurang-kurangnya dari banyak tokoh itu, kita bisa mempelajari satu atau dua hal. Mari kita belajar pertama dari kelompok orang banyak yang menyambut Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Kalau kita mendengarkan dengan baik, bacaan sebelum perarakan dikisahkan di sana, betapa luar biasanya penyambutan terhadap Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Mereka membentangkan pakaiannya di tengah jalan. Mereka membentangkan daun-daun, mengangkat pujian sorak dan sorai, semata-mata untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Mereka berseru, Hosana Putra Daud. Lalu tujuan dari seruan itu mereka buat untuk apa? Untuk mengagung-agungkan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Saudari-saudara yang terkasih, sorak-sorai puji-pujian, gegap gempita orang-orang banyak pada waktu itu. Ternyata beberapa hari kemudian berubah drastis. Menjadi apa? Menjadi caci maki, menjadi hujatan, menjadi makian, menjadi celaan, menjadi hinaan. Daun-daun palma yang mereka lemparkan ke dalam jalan yang akan dilewati oleh Yesus, beberapa hari kemudian berubah menjadi batu yang dilemparkan pada Yesus. Pakaian yang mereka bentangkan di tengah jalan untuk dilewati oleh Yesus yang menunggangi keledai, ternyata beberapa hari kemudian berubah menjadi Yesus yang setengah telanjang oleh karena perbuatan mereka. Hosana Putra Daud, puji-pujian yang ditujukan kepada Yesus, beberapa hari kemudian ternyata berubah menjadi salibkanlah dia. Saudari-saudara yang terkasih, pasti kita pernah menonton The Passion of Christ, film yang keluar tahun 2003, berkisah tentang kisah sengsara Tuhan. Film itu panjangnya 3,5 jam. Seandainya kalau kita pulang dengan kita nonton, pasti hati kita tersentuh dan berderai air mata, semata-mata karena ukodonge Yesus. Ukodonge Yesus. Udah deh. Nggak kuat udah, nggak sanggup kak. Beberapa hari yang terakhir ini viral juga satu film yang rupa-rupanya sudah selesai ditayangkan di bioskop. Judulnya apa? The Last Supper. Ya, banyak review. Sedihku, terharu kak pastor. Ya, tetapi Yesus meminta satu hal. Jangan kamu tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Perayaan Pekan Suci selama minggu ini mengajak kita untuk jangan menangisi Yesus. Yang kita tangisi adalah dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, yang karena itu Yesus disalibkan. Percuma kita menangis, efek. Percuma kita menangis, tetapi kemudian tangisan itu meminjam istilah
orang muda, tangisan air mata buaya. Yang tidak mengalir dari hati yang membangun pertobatan, tetapi hanya sekedar ungkapan emosi semata belaka oleh karena melihat Yesus yang disiksa. Tangisilah dirimu sendiri dan jangan dosa, dan jangan aku. Tangisilah dosa-dosa kita. Saudari-saudara yang terkasih, dari banyak tokoh kita belajar banyak hal. Mulai dari Petrus. Petrus ini paling rewa. Kenapa saya bilang rewa? Orang pertama yang mengakui Yesus sebagai Mesias itu Petrus. Orang pertama yang berjalan di atas air mengikuti Yesus itu adalah Petrus. Tetapi yang pertama menyangkal Yesus siapa? Petrus. Padahal sebelumnya dalam perjamuan malam terakhir Petrus mengatakan, Tuhan tidak akan sekali-sekali saya mengkhianati kamu. Balle-balle. Lalu ada juga Pontius Pilatus. Dia tahu Yesus tidak salah. Tetapi supaya dirinya aman, dirinya ini selamat, ya dia cuci tangan. Juga ada Herodes, yang sejak Yesus baru lahir sudah gelisah karena tahtanya terganggu. Lalu kemudian ketika dia bertemu dengan Yesus, dia juga tidak menemukan kesalahan apapun. Maka dia cuci tangan dengan mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Dan bisa jadi kita adalah representasi atau gambaran tokoh-tokoh itu. Tinggal kita mau pilih menjadi yang mana. Tapi saya yakin kita tidak akan pilih untuk menjadi tokoh-tokoh yang menyalibkan Yesus. Ya. Karena dengan demikian kita justru mengkhianati cinta kasih Tuhan yang sudah begitu luar biasa untuk kita. Maka bagaimana mungkin Yesus yang sudah mati untuk kita, kita khianati hanya karena cinta manusiawi? Bagaimana mungkin cinta Tuhan yang sudah sungguh luar biasa untuk saya khianati dengan bermalas-malasan pergi gereja. Datang hanya Rabu Abu, atau datang mungkin hanya Minggu Palma, supaya palmanya nanti kena air suci, ditaruh depan rumah antidoti. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah mencintai kita dengan luar biasa, kita khianati dalam perayaan Ekaristi. Kita boleh mengangkat tangan kita saat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, lalu kita berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi tidak lama kemudian HP-nya bunyi, tunggu dulu nah, saya lagi misa. Ini penipuan suci. Maka saudari-saudara yang terkasih, selama pekan suci ini, kita belajar dari dua tokoh selain yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, mari kita belajar dari keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Keledai ini hewan bodoh, dungu. Tetapi dipilih oleh Yesus, mengapa? Karena keledai mau menurut dan diarahkan oleh Yesus. Seorang beriman sejati hanya mampu untuk mendengarkan suara Tuhan kalau ia mau diarahkan, dituntun oleh Tuhan. Lalu tokoh yang kedua adalah Simon dari Kirene. Seorang yang tidak dikenal, tetapi kemudian membantu dan menolong Yesus memikul salibnya. Dan ketika ia memikul salib Yesus, ia tidak berada di depan Yesus. Ia justru berada di samping Yesus. Ia justru berada di belakang Yesus, mengikuti Yesus. Kita semua memiliki salib. Saya sebagai imam, suster sebagai biarawati, bapak ibu sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan istri, anak, orang muda dan remaja. Kita semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti dari rumah, kita semua memiliki salib. Tetapi salib itu hanya kita bisa pikul sampai puncak Golgota dan menang bersama Tuhan. Satu syaratnya, kita mengikuti Dia sampai kemuliaannya. Tuhan memberkati kita.
Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh imam mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus, Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudari-saudara kita yang memohon doa, bersyukur atas anugerah pertambahan usia, Oma Eni Uce, Renilda Agus Patanduk, dan Hendra Tonardi, maupun kaum keluarga kita, mereka yang ingin kita doakan, yang bersyukur atas hari ulang tahun mereka. Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah senantiasa saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun dengan segala harapan, dengan segala daya upaya, pekerjaan, pelayanan, serta rencana baik mereka. Semoga perayaan Pekan Suci yang kami awali hari ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk menapaki pesiarahan di dunia ini, teristimewa berjalan bersama dengan Putramu dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Engkau menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan, teristimewa bagi Renilda Agus Patanduk yang sedang dalam masa kehamilan, agar kelak segala rencana baik hingga proses persalinan berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Sunardito, Arifin Tunggal, Noni Raba, Mary Raba, Rukaya, Daniel Yonas, Kristianus Goan, Maria Sitenenong, Maria Yufani, Bernadus Naeng, Teresia Emi, Nikolaus Dias, Selviana dan Boko, Soni Haryanto, maupun kaum keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terimalah dalam keabadian saudara-saudari kami yang kami doakan ini,
Semoga peristiwa salib putramu teristimewa kebangkitannya mengantar mereka pada kemuliaan kekal bersama Engkau. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan doa, intensi, dan permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Roh
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini dan belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka,
untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan, menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini, dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu,
dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau berkenan menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah. Semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 13 April 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 5 dan 6 April 2025 sebesar Rp17.335.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.130.000. Kolekte gereja Jalan Salib dan Jumat Pertama sebesar Rp6.980.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp3.520.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp3.513.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp11.915.000 dengan jumlah amplop sebanyak 245 lembar. Sumbangan dari Idawati sebesar Rp500.000, Hendra Kusuma atau Novita Tan Rp1 juta, Hendra Kusuma atau Mikael Kakusuma Rp1.500.000, NN sebesar Rp580.000. 2. Khusus persiapan perkawinan akan diliburkan selama 2 kali pertemuan, yakni untuk tanggal 12 April dan 19 April 2025, dan akan dibuka kembali pada tanggal 26 April 2025. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denzel Wiradana dengan Patricia Erika Santosa, pengumuman pertama. 4. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 19 April 2025 pukul 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 5. Undangan bagi seluruh umat. Diharapkan kehadirannya dalam kebangunan rohani Katolik Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas pada hari Kamis 24 April 2025 pukul 7 malam di Gereja Kristus Raja Andalas. Pembicara oleh Pastor Franz Liman CICM dengan tema Be the Light atau Jadilah Terang. 6. Bagi segenap umat yang ingin berpartisipasi dalam menyumbangkan dana untuk keperluan dekorasi bunga pada perayaan Pekan Suci, dapat mengirim sumbangannya melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA 158-588-0088 atas nama Selvia Chandra Tunggal or Imelda Wijaya. Kontak person Ibu Meike Mokalu, Ibu Selvia Chandra dan Ibu Imelda Wijaya dengan nomor yang tertera. 7. Misa Kamis Putih diadakan 2 kali pada hari Kamis 17 April 2025 pukul 4 sore dan pukul 7 malam. 8. Ibadat Jalan Salib pada hari Jumat 18 April 2025 diadakan pada pukul 8 pagi. 9. Ibadat Jumat Agung diadakan 2 kali pada Jumat 18 April 2025 pukul 12:30 siang dan jam 5 sore. Penyampaian tambahan untuk ibadat pertama Jumat Agung yakni pukul 12:30 siang untuk basement tidak akan digunakan untuk parkir. Maka dihimbau kepada umat untuk menggunakan kendaraan umum atau online. Adapun parkiran hanya tersedia di SD Frater Teratai 2. 10. Misa Vigili Paskah pada hari Sabtu 19 April 2025 diadakan 1 kali misa yaitu pukul 6:30 malam. 11. Misa Hari Raya Paskah diadakan 2 kali misa pada Minggu 20 April 2025 pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Saudari dan saudara, selamat memasuki Pekan Suci
Mari kita membangun istilah anak muda zaman sekarang QT, quality time selama pekan suci ini dengan Tuhan semata-mata. Maka dari itu sebagai orang Katolik yang baik dan benar, mari kita rayakan pekan suci dengan paket komplit. Merayakan Paskah berarti juga mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Kita tidak bisa hanya memilih saat ia bangkit, tetapi mengabaikan sengsara dan wafatnya. Maka perayaan Kamis Putih hingga Hari Raya Paskah adalah satu kesatuan yang wajib dirayakan oleh semua umat beriman. Gereja di seluruh kota Makassar ini telah menyesuaikan waktu sesuai dengan kebutuhan. Mari kita rayakan sukacita Paskah dengan terlebih dahulu merayakan Trihari Suci, mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dan semua yang telah mengambil bagian. Mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Semoga saudara memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang mengantar saudara memasuki hidup yang kekal. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara pun ikut bangkit bersama Dia. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.